Halo semuanya, selamat datang di Movieholic. Ini merupakan video perdana kami. Perkenalkan, nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Di channel ini, kami akan membahas hal-hal favorit kami yaitu seputar movie news, TV streaming, dan hal-hal menarik lainnya. Hari ini kami merilis 2 video perdana, yaitu video yang membahas tentang simbiot terkuat yang linknya kami sediakan di bawah ini. Dan untuk video ini, kami akan mereview film Venom, Let There Be Carnage. Kami sendiri sudah menonton film ini melalui early screening. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui pendapat kami tentang film ini, kami akan mereviewnya sebelum kalian pergi menonton. Dan jangan khawatir, review ini no spoiler. Film Venom pertama dirilis tahun 2018 dan mendapat skor yang cukup rendah dari para kritikus. Walaupun begitu, banyak fans yang menyukai film ini, dan penghasilan box office-nya termasuk luar biasa, yaitu $850 juta di seluruh dunia. Dan seperti biasanya di industri film, apabila film tersebut mendapatkan hasil yang bagus, maka kita bisa mengharapkan akan ada lanjutannya. Film keduanya direncanakan dirilis tahun lalu Oktober 2020, tetapi dikarenakan pandemik, maka ditunda 1 tahun ke Oktober 2021. Saya tahu banyak yang tidak menyukai film Venom pertama. Tetapi dari saya sendiri, saya menikmati film pertama Venom. Saya tahu itu bukan film yang sempurna dan banyak kekurangannya. Tetapi menurut saya yang bekerja dengan baik adalah hubungan dinamis antara Eddie Brock dengan Venom yang keduanya diperankan dengan baik oleh Tom Hardy. Dan saya melihat mereka melakukan apa yang biasanya film sequel bagus lakukan, yaitu mempertahankan apa yang bekerja dengan baik di film pertamanya dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di film pertamanya. Seperti penjahat utamanya, Scott Washington, yang mudah terlupakan karena penulisan cerita karakternya yang tidak menarik. Dan apa yang saya maksud dengan mempertahankan yang baik di film pertamanya, yaitu tentu saja penampilan akting Tom Hardy yang memerankan Eddie Brock dan Venom. Dan apabila Anda tidak menyukai film Venom pertama dan menganggap hubungan antara Venom dan Eddie Brock tidak menarik, maka kemungkinan besar Anda juga tidak akan menyukai film yang kedua. Dikarenakan di film kedua ini sangat memfokuskan hubungan antara mereka berdua dengan menampilkan bagaimana mereka belajar untuk tinggal dan hidup bersama. Film ini disutradarai oleh Andy Serkis. Tentu para penggemar movie sudah mengetahui bahwa Andy Serkis adalah aktor yang bermain sebagai Gollum di Lord of the Rings dan juga sebagai Caesar di film Planet of the Apes. Dari saya merasa Andy Serkis adalah pilihan yang hebat untuk menjadi sutradaranya. Dikarenakan film ini yang bertumpu pada aktor utamanya Tom Hardy, yang harus berinteraksi dengan dirinya sendiri yang dimainkan oleh special effect, yang mungkin itu adalah peran yang sudah cukup dikuasai oleh Andy Serkis. Bukan saja dia mampu membawa pengalamannya sebagai seorang sutradara, tetapi juga pengalamannya sebagai seorang aktor, di mana tentu saja Andy Serkis bisa mengerti apa yang harus dilakukan oleh Tom Hardy, karena dia pernah melakukan sebelumnya di movie dengan skala besar seperti Lord of the Rings, Marvel movies, dan yang lainnya. Dan tugas seorang sutradara juga tentu saja untuk mampu melatih aktornya secara efektif. Dan dengan pengalaman Andy Serkis yang harus berakting dengan special effect, tentu sangat membantu Tom Hardy. Yang dari saya melihat bahwa Tom Hardy terlihat lebih nyaman melakukannya dibanding film Venom pertama. Tentu saja bagian besar kenapa hubungan Venom dan Eddie di sini terlihat begitu bagus adalah karena dedikasi dari Tom Hardy. Untuk film keduanya, posisinya bukan saja sebagai seorang aktor, tapi dia juga pindah dari posisi eksekutif produser menjadi produser yang berturut serta dengan banyak tanggung jawab. Dan harus turut membantu hari per hari untuk memperhatikan perkembangan dari pembuatan film ini. Bahkan namanya di kredit pun juga sebagai salah satu penulis cerita film ini. Walaupun untuk screenplay-nya, kredit tersebut hanya ada nama Kelly Marcel. Tetapi kita bisa melihat dedikasinya dalam film ini seperti Ryan Reynolds yang 100% berkomitmen dalam memerankan Deadpool. Tom Hardy melakukan hal yang sama. Bagi dia, proyek ini bukan saja untuk mencari duit atau hanya film franchise lainnya. Kita bisa merasakan passion dan rasa cinta dan kepeduliannya dalam membentuk karakter ini untuk dibawa secara baik ke layar. Sebagai penonton, kita bisa merasakan kesungguhan dan keseriusan seorang aktor yang mau bekerja keras. Salah satu contohnya juga Hugh Jackman, di mana dia menunjukkan keseriusan dan kecintaannya terhadap karakternya, Wolverine.
Dan film Venom yang pertama dan kedua bisa saja hancur dari sisi finansial apabila dipegang oleh orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk karakter Venom. Tom Hardy jelas terlihat tahu apa yang harus dia lakukan, dan menurut saya dia bekerja dengan baik sekali. Walaupun Eddie dan Venom adalah highlight dari film ini, tetapi kita juga melihat betapa kerennya Carnage yang diperankan oleh Woody Harrelson, di mana kita bisa melihatnya di akhir film yang pertama. Woody Harrelson kembali di film ini, dan untungnya Wick yang terlihat bodoh di film pertama tidak kembali di film keduanya. Woody Harrelson memerankan Cletus Kasady, seorang pembunuh serial yang berusaha mempermainkan Eddie Brock, yang dapat melihat sesuatu yang berbeda di diri Eddie dan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membuka simbion baru di dalam dirinya, yang bernama Carnage. Simbiot kejam ini hanya ingin membunuh dan menghancurkan. Tujuan utama dari Kasady ingin kembali bergabung dengan cinta masa mudanya, yaitu Francis, yang di komik dikenal sebagai Shriek, yang diperankan oleh artis Naomi Harris. Dan sebenarnya, hubungan antara karakter adalah pusat fokus cerita dari film ini. Kita akan mendapatkan cerita antara hubungan Cletus Kasady dengan Francis, kita akan melihat Eddie dengan Venom, dan juga reuni antara Anne, mantan tunangan Eddie, dengan Eddie, dan juga Venom yang ingin turut campur antara hubungan ini. Anne diperankan oleh artis Michelle Williams yang pernah mendapatkan 4 nominasi Oscar. Dan ngomong-ngomong soal Michelle Williams, dia juga mendapatkan wig upgrade di film keduanya. Yang kami Movieholic yakin budget dari film ini pasti sebagian besarnya dibayar ke departemen wig. Menurut saya, penampilan para aktor dan artisnya di film ini sangat bagus. Woody Harrelson sebagai Cletus terlihat seperti di mana saya selalu membayangkan karakter Cletus tiap kali saya membaca komik tentang Carnage. Michelle Williams terlihat sangat fantastik. Dan juga Naomi Harris juga hebat sebagai Shriek. Stephen Graham yang bermain sebagai detektif FBI juga mempunyai peran yang penting di film ini. Dan dia juga terlihat hebat. Jadi saya sangat suka oleh penampilan para aktor dan artis di film ini. Dan akting menjadi sangat penting dikarenakan skripnya menurut saya sangat terfokus ke karakter-karakternya. Di mana memberikan film ini sebuah cerita yang menjadi personal. Di mana sebuah pencapaian yang cukup baik, mengingat film ini adalah tentang, lendir alien dari luar angkasa. Sewaktu film ini diumumkan dengan durasinya yang hanya 90 menit, banyak fans komplain, ini terlalu pendek. Tapi setelah menontonnya, dari saya merasa 90 menit bekerja dengan baik di film ini. Apakah dapat ditambahkan 5-10 menit lebih lama? Ya, mungkin saja. Tetapi di act pertama yang terasa terburu-buru, tetapi saya tetap merasa 90 menit bekerja dengan baik. Karena film ini terus bergerak dan Anda tidak akan merasa bahwa ada screen time yang dibuang cuma-cuma. Tidak akan merasa bahwa scene dibuat untuk membuat cerita yang sudah terbentuk di scene lainnya. Alur cepat tapi bekerja dengan baik. Ceritanya masuk akal, dan begitu berjalan, Anda akan mengerti bahwa mereka ingin Anda masuk ke pusat dan hati dari cerita ini. Untuk masuk ke karakter-karakternya dan cerita mereka, karena itulah yang membuat film ini bekerja dengan baik. Bukan actionnya, tapi ceritanya. Dan tentu saja ada komplain tentang R rating. Para fans berharap bahwa film ini mempunyai rating untuk dewasa. Dan berharap ada scene-scene kejam yang mungkin cocok untuk karakter seperti Carnage dan Venom. Tetapi saya merasa film ini tidak membutuhkan R rating. Walaupun begitu, setelah saya menonton film ini, saya merasa sedikit kaget film ini mampu lolos dan mendapatkan rating PG-13. Karena film ini banyak sekali adegan pembunuhan. Banyak sekali. Carnage ditampilkan sangat brutal. Tentu saja tidak mendapatkan rating R atau rating dewasa karena pada saat dia membunuh banyak orang, film ini tidak memperlihatkan darah muncrat di mana-mana. Tetapi tetap saja Carnage terlihat sangat-sangat brutal dan membunuh banyak orang seperti di komiknya. Ya, tetapi seperti itulah, karena tidak banyak darah, makanya saya merasa mereka lolos dengan mendapat rating PG-13. Mengenai scene setelah kredit, fantastik, dieksekusi secara sempurna dan indah. Jadi bagi kalian yang menonton film ini di bioskop, jangan tinggalkan kursi Anda dulu setelah film ini berakhir. Jadi di film ini kalian akan melihat penampilan aktornya yang hebat, cerita yang bagus, banyak humor di film ini. Saya sendiri tertawa cukup sering. Saya rasa nonton di bioskop dengan penonton lainnya dan tertawa bersama di film ini bisa memberikan good time untuk Anda. Apabila Anda tidak menyukai film pertamanya, mungkin Anda bisa menyukai film ini.
Tetapi, kalau Anda menyukai film pertamanya, saya rasa Anda juga akan menyukai film ini. Nah, bagaimana apabila dibandingkan dengan film superhero sebelumnya? Apakah movie ini menurut saya lebih bagus dari Shang-Chi? Menurut saya tidak. Tapi saya had a very good time menonton film ini. Dan semoga kalian juga mempunyai masa yang menyenangkan sewaktu menonton film ini seperti saya. Nah, masuk dari skor untuk film ini, kami dari Movieholic memberikan skor 7 untuk film ini. Apakah Anda excited untuk menonton film ini? Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Dan silahkan cek video kami tentang top 10 simbiot terkuat. Dan mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.